Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala rabbi a'udzu billahi minash syaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sadaqallahu al-azim. Hadirin wa iman rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ini, majelis ilmu, di mana majelis ilmu adalah bagian dari taman-taman surga. Hadirin wa rahimakumullah, terlebih dahulu saya mohon maaf karena dalam kesempatan ini kondisi saya kurang jadi perhatikan kami nama malah datang saya belum masih. Nah, hadirin wa rahimakumullah, kemarin kita sudah membicarakan tentang mahabbatullah, ya, cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah diwujudkan dengan cinta kepada Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW. Pertanyaan kita adalah, sudahkah kita mencintai Rasulullah SAW? Hadirin wa iman, satu ketika Umar radhiyallahu anhu itu ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar, apakah kamu cinta kepadaku? Ya, cinta kepada Rasulullah. Jawab Umar, aku mencintaimu melebihi yang lain kecuali diriku. Jadi mencintai Rasulullah melebihi yang lain kecuali mencintai dirinya sendiri. Kalau boleh saya terjemahkan gitu ya, sang Umar ini mencintai Rasulullah sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Sajadah kira-kira Pak, apakah kita mencintai Rasulullah sebagaimana mencintai diri kita? Jadi ketika Rasulullah dihina, orang terhina gitu. Ketika Rasulullah dilecehkan, apakah kita merasa dilecehkan? Tidak. Ketika Rasulullah dituduh berbagai tuduhan, apakah kita merasa sakit hati? Tidak. Seorang Napoleon Bonaparte, saya pernah Napoleon Bonaparte. Kalau saya Napoleon Bonaparte ingat waktu semester 1, semester 1 berbicara tentang pembaharuan dalam Islam. Pembaharuan dalam Islam bukunya karena Harun Nasution. Saya masih ingat wajah dosen oke, dosennya pasar gini oke. Ditanya waktu itu apa misi Napoleon Bonaparte ke Mesir. Salah satunya adalah politik. Jadi Napoleon Bonaparte itu pernah menjajah Mesir. Nah, tapi sekarang ada yang namanya Napoleon Bonaparte, tapi Irjen ya. Irjen
Nah kabarnya bahwa dia mukul Muhammad kece gitu ya, sampai menjadi tidak kece lagi gitu ya, setelah dipukul itu. Nah ketika ditanya gitu ya, dia membuat, bukan ditanya, dia membuat surat terbuka. Boleh Anda menghina saya, boleh Anda menghina saya, tapi jangan Anda menghina Tuhan saya, menghina Allah saya, menghina Nabi saya. So, menghina saya kan jangan Allah, tapi jangan sampai kalau menghina Nabi, menghina Rasulullah. Itu ya. Nah. Artinya dia apa? Merasa terhina ketika Rasulullah dihina. Pertanyaan kita adalah, apakah cinta kita kepada Rasulullah sebanding dengan cinta kita kepada diri sendiri? Misalkan kalau kita ditanya, apakah kita cinta kepada Rasulullah? Ya, saya cinta kepada Rasulullah sebagaimana saya mencintai dirinya sendiri. Itu jawabannya. Lamun itu salah saja. Ya, lamun itu salah itu jawabannya. Kenapa? Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, sempurna wahai Umar keimananmu. Tidak sempurna keimanan kalian, sebagaimana hadis riwayat Anas bin Malik. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajmain. Rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi kalau kita mengatakan bahwa saya cinta kepada Rasulullah sebagaimana mencintai dirinya sendiri, diri kita sendiri, can sempurna imannya. Karakter kalau eta wae can sempurna. Lamun di bawah eta belum cinta. Jadi yang dinamakan keimanan yang sempurna kepada Rasulullah itu sampai-sampai kita menjadikan Rasulullah itu lebih kita cintai daripada mencintai diri kita sendiri. Lebih daripada mencintai diri kita sendiri, mencintai orang tua, mencintai anak, dan mencintai manusia seluruhnya. Eta kakak disebut keimanan yang sempurna. Jadi kalau misalkan Rasulullah dihina, kita tidak merasa terhina. Nah, ini perlu dipertanyakan keimanan kita. Karek salepel, salepel berget. Rasulullah terhina, jadi orang lain. Tapi tidak bisa berbuat banyak. Salepel itu di atas itu membela mati-matian, mengorbankan hartanya, mempertaruhkan jabatannya. Itu yang dikatakan cinta kepada Rasulullah. Hari ini teman-teman rahimakumullah, mari kita uji bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita uji dengan membandingkan keimanan salah seorang sahabat, namanya Zaid. Zaid ini punten kekasih. Ya, Asep jangan lumayan lah gitu. Nah, Zaid ini kekasih. Cuma saya tidak enak kalau menyebutkan jelek gitu. Ada ciri-cirinya ada. Ciri-cirinya ada. Cuma saya tidak berani menyebutkan karena khawatir bisa mirip gitu. Bisa mirip kemudian. Nah, itu. Alam mirip kurang ya, ini kan ciri-ciri tersebut dasar, makanya saya tidak mau menyebutkan ciri-cirinya. Cuma kesimpulannya bahwa seorang Zaid ini terkasih. Kerma terkasih miskin.
Kemudian keturunannya tidak jelas. Jadi kalau di Arab itu keturunan itu sesuatu yang sakral ya, sesuatu yang suci. Makanya kalau para ulama itu ya dinikahi wanita itu lihat karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, keturunannya. Karena garis keturunan itu sakral. Jadi lamun aya jelema teu puguh, teu jelas keturunanna, sudah itu manusia level sabar hati. Lain kelas ada itu kan. Nah, jadi di saat ini termasuk manusia kurang apa lagi? Manusia kurang apa lagi? Kurang apa lagi coba? Geus kurang ganteng, kurang kasih, kurang harta, kurang materi. Kurang bertentara, sempat kurang. Nah, satu ketika ditanya oleh Rasulullah, Zaid, apakah tidak tahu kau ingin menikah? Ya Rasulullah. Kata Zaid, ya Rasulullah, ya reksahan bodohnya dan batok dah saya ke mengukur diri sendiri gitu, bukan kepedean ya, introspeksi lah gitu. Reksahan bodoh. Besoknya ditanya lagi oleh Rasulullah, tidak akan menikah. Ya Rasulullah, saya seperti ini sampai 3 kali. Begini katanya, kalau kamu serius ingin menikah, baik kirimkan surat ini kepada seseorang. Ada seorang pembesar Madinah dari kaum Ansar. Dia punya anak yang namanya Zulfah, dan anaknya itu cantik bangsawan. Bayangkan Pak, geus mah geulis beunghang. Awas. Ketigana tombor jahil Pak, bapak ketigana lamun di Sumrot tigana menolak. Siap beli. Maka dikirimlah surat itu kepada pembesar Madinah. Nah, disampaikan surat itu berisi lamaran untuk anaknya, lamaran untuk Zaid sahabatnya ini melamar anaknya. Ketika mendapatkan surat itu, si bapak teh bunga mendapatkan dari surat dari Rasulullah. Dia mengira bahwa yang melamar itu adalah Rasulullah. Satu kehormatan bagi mereka ketika Rasulullah menikah dengan anaknya. Tapi pas dibaca ini main ke Rasulullah, bahwa ternyata dalam suratnya itu lamarannya itu untuk Zaid. Dan mendadak sakana dengan keraih biasa. Mentari kampungan jadi lupa. Merasa tertampar. Akhirnya diskusi dengan istrinya. Mah, ya kumaha ya. Ada yang melamar seperti ini, wujudnya. Sama istrinya juga. Tombah. Nah, ada lupa lagi. Nah, kemudian disampaikan kepada Zulfah. Nih, katanya, pemuda ini mau melamarmu. Bagaimana pendapatmu? Kata Zulfah, Pak, pemuda-pemuda dirancang kenal yang ngantri, Pak. Karena saya
bagaimana? Biar aku ambil kudu nikah dengan dia. Nah, apa kata sang ayah? Nih anakku katanya, masalahnya bukan pemuda itu menjadi pikiran. Masalahnya yang melamarkannya itu Rasulullah. Ngegebek Pak. Seorang wanita itu ngegebek. Nah, Abdullah Ilyas cerita tadi, kalaulah yang melamarkan itu adalah Rasulullah, kalaulah yang memilihkannya itu adalah Rasulullah, tikahkan saya dengan dia. Ayo nanti coba Pak, tikahkan saya dengan dia. Akhirnya lamaran itu diterima. Yang satu musibah, yang satu berat. Nah, mendengar wanita itu menerima lamaran dari Rasulullah, maka Rasulullah mendoakan wanita itu untuk kebaikan. Jadi si wanita itu mengatakan, kalau pilihan Rasulullah pasti masalah, pasti akan membawa kebaikan. Begitu taatnya kepada Rasulullah. Lamun bapak-bapak boga muda, awe baik ngelamar nanti ke rumah. Saya banyak mari dikenal. Singkat cerita, boga cina dia ditentukan hari pernikahan itu. Punya emas kawin itu tidak punya ya Rasulullah. Ya kalau tidak punya ya katakanlah kepada Abu Bakar, kepada Utsman, ya, kepada Abdurrahman bin Auf, kepada orang kaya, dan Allah untuk kebaikan itu ya, mengajukan proposal. Saya dulu pernah begitu Pak. Saya pas menikah punya uang 200.000. Ya, pakai syukuran untuk pas kawin terbuka. Akhirnya saya datang kepada ini, Bu, saya mau nikah ini. Saya belum punya mas kawin. Karena kita proposal, barangkali itu mau membantu saya nih. Oh siap. Sekian alhamdulillah jadi proposal nurutan itu. Tapi dapat masa itu. Nah, terkumpullah untuk mahar untuk bekal kawin. Nah, pada hari H, setelah ya mempersiapkan bekal untuk perkawinan itu, maka ada pengumuman bahwa umat Islam sedang diserang dan kita akan menghadapi peperangan. Apa yang dilakukan oleh Zaid? Perbekalan yang dia akan gunakan untuk menikah itu dipakai perbekalan untuk perang. Diberikan juga diberikan peralatan. Oleh sahabat lain ditanya, Zaid, bukankah kau nanti malam? Bulan mana? Honeymoon. Kenapa kamu? Ini panggilan dari Rasulullah. Dipakai perang, Pak. Ini perang. Cik bapak lamun pas rek malam pertama rek nikah jeung gelis bari jeung bangsawan barang jadwalna jeung perang rek nu mana rek dipilih. Kehelaan perang kayak aya deui kan. Iya, masalahnya bulan madu. Kesempatan tidak datang. Doakan. Berijin gelis, berijin bangsawan. Coba. Ini perang. Kemudian apa yang terjadi? Zaid ini mati syahid. Ketika mati syahid, ternyata
para bidadari berebut, waduh, diperebutkan ke para bidadari. Nah, calon istrinya ini menangis, cemburu, cerita, lain cari bunga lain, bukan cari kumpulan. Itu betul-betul dia hayatkan. Ternyata apa? Zahid itu lebih disukai bidadari daripada wanita dunia secantik apa. Pak, andai kata bapak-bapak ditanya, diberikan pilihan, rek milih bidadari atau rek milih istri bapak? Istri. Kemana? Istri. Istrinya. Saya orang bidadari. Boleh? Milih istri. Mungkin kita berpikir bahwa ketika ditanya apakah bidadari, apakah istri, ya, kita membayangkan bidadari. Nah, ternyata ketika saya baca bahwa istri kita yang soleh itu, ya, akan lebih cantik daripada bidadari. Jadi istri kita itu lama soleh, suaminya soleh, istrinya soleh, itu bakal lebih cantik daripada bidadari. Sampai bidadari cemburu kepada wanita itu. Kenapa? Karena hampir-hampir bidadari itu tidak pernah disentuh ya. Ayat itu. Jadi kalau bayangkan istri kurang di akhiratnya juga ayeuna. Artinya menjadi ayeuna. Emosi pak. Nah bapaknya ada tiga ayeuna kia kan? Beda. Benggenya beda, tanagana beda. Nafsunya beda. Itu membayarkan pada orang ini ayeuna. Abi uyun lain itu kan? Orang dari nah, hadirin hadirin rahimakumullah, kita melihat bagaimana ketaatan, kepatuhan seorang wanita soleha dan bagaimana ketaatan daripada seorang pemuda. Ketaatan dan kepatuhannya kepada Rasulullah lebih cinta kepada Rasulullah daripada dirinya sendiri, kemudian orang tuanya, anaknya, bahkan manusia seluruhnya. Kalau kita bicara baca riwayat tentang perang Uhud, bagaimana para sahabat menjadi tameng Rasulullah. Jangan sampai ada satu panah pun menembus tubuh Rasulullah. Artinya apa? Dia lebih cinta kepada Rasulullah daripada dirinya sendiri. Jadi tameng pak. Mau orang malah jadi tameng, tukang Rasul. Gitunya. Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, sahan ngabentosan tempat tidur Rasulullah. Ali, aku mau berangkat sama Abu Bakar hijrah ke Madinah. Kamu tidurlah di tempat tidurku dan memakai selimutku. Resikonya apa? Banyak resiko. Apakah Ali menolak? Tidak sama sekali. Sami nawatu. Kurang baca ya. Kehela Rasulullah itu strategi teh kumaha ya teh gitu kan.
Mari kita diskusikan. Apakah tidak ada yang lebih baik? Kan bisa digantian ke boneka. Kurang kepada mendidik. Tapi tidak dengan ahli. Nah, ahli menunjukkan bagaimana kecintaan kepada Rasulullah melebihi cinta kepada dirinya sendiri dan cinta kepada keluarganya. Nah, jadi keimanan yang sempurna kepada Rasulullah itu adalah kecintaannya melebihi kecintaan terhadap diri sendiri, keluarga, dan manusia seluruhnya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Al-Quran surah Al-Imran ayat 31 Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasul. Jadi yang namanya cinta kepada Allah kita tidak bisa diajar tauhid tanpa diajar fikih. Nanti keliru kita. Engkau cinta kepada Allah tapi tidak memahami Rasulullah, tidak memahami siapa Rasulullah, tidak memahami bagaimana ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena ketika kita cinta kepada Allah, maka harus mengikuti Rasulullah. Bagaimana salatnya Rasulullah, bagaimana bermuamalahnya Rasulullah, bagaimana berkeluarganya Rasulullah. Nah, kalau kita baca ya, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dari A sampai Z. Saya ada buku ya tentang Rasulullah itu segini tebalnya. Kalau baca malam-malam itu bisa menangis itu. Ya, bagaimana melihat perjuangan Rasulullah. Jadi ketika baca buku itu, jadi Rasulullah itu dari berbagai sisi sempurna. Rasulullah memiliki kelembutan yang luar biasa, memiliki kebijaksanaan, memahami orang lain, memahami kebutuhan orang lain, ya. Sampai kepada yang tadi ya, urusan yang sangat spesifik atau apa ya, ini urusan yang sangat pribadi seperti itu. Tapi Rasulullah paham. Dan Rasulullah membantunya. Nah ini kepribadian yang luar biasa. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah dan tunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti akhlaknya, mengikuti ibadahnya, mengikuti perilakunya, mengikuti jejak langkahnya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadirin buat iman, barangkali yang bisa saya sampaikan karena tenggorokan saya getek, ya kira-kira nyelok gitu. Saya tidak bisa lama-lama untuk bicara. Itu saja. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.